Indonesia never dies. Kita juga bersyukur di Komisi 4 ini ada Pak Profesor Rohmin Dahulu, senior saya dan sangat mumpuni dalam urusan perikanan. Banyak sekali masukan, tapi sudah diborong oleh Pak Rohmin. Terima kasih Pak Rohmin. Dengan ini kita memberikan penguatan dan penegasan untuk Pak Rohmin. Mungkin ke depan Pak Rohmin bisa menjadi juru bicara komisi. Nah, berarti kita sudah tingkat makrifat, sudah tahu apa yang kita sampaikan. Terima kasih Prof. Pertama, seperti kita ketahui bersama Pak Menteri bahwa filosofi kerjasama antara DPR RI dengan Kementerian Eksekutif itu harus sinergi ya dan mendukung visi misi dari Presiden yang baru ya. Yang kedua, saya ingin merefresh bahwa tugas fungsi pokok Kementerian Kelautan Perikanan menurut Undang-Undang Nomor 61 2024 tentang bendera negara itu pada dasarnya ada dua. Pertama adalah untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan internal sektornya. Yang kedua adalah bagaimana mendayagunakan seluruh potensi pembangunan sektor kelautan perikanan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pak Prabowo sudah mentargetkan, Pak Menteri sudah tahu 8%, which is not easy. Kemudian swasembada pangan secara berkelanjutan. Dan Ibu Ketua perlu dicatat KKP ini menorehkan prestasi yang luar biasa Bu sebenarnya. Secara volumetrik sejak tahun 2009 produksi perikanan Indonesia itu sudah mencapai terbesar kedua di dunia. Hanya kalah daripada si Tiongkok saja Bu ya. Kemudian menurut Litbang Kesehatan data terakhir tahun 2023 bahwa 58% dari asupan animal protein atau protein hewani itu berasal dari ikan Ibu Ketua Pak Menteri ya. Jadi ini dalam bahasa sehari ininya sesuatu banget ini kontribusinya itu. Karena protein hewani itu sangat menentukan kemampuan kognitif dan kecerdasan bangsa. Nah atas dasar itu Ibu Ketua dan Pak Menteri maka kami dari fraksi PD Perjuangan mengungkapkan dua hal. Pertama adalah sharing mengenai root causes Pak Menteri, akar masalah dari sektor kelautan perikanan. Kemudian nanti yang kedua mengenai rekomendasi dari kami, hanya 2 halaman nih Ibu Ketua, mudah-mudahan nggak terlalu panjang nih. Pertama adalah fakta bahwa sekitar kalau catatan kami BPS 24% Pak Menteri, nelayan masih yang tergolong miskin atau hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal kita tahu bahwa kemiskinan nasional itu sudah mencapai 9,03. Jadi kalau kita 24% itu benar-benar wake up call buat kita itu. Karena flagship atau bendera kelautan perikanan dianggap berhasil ya kalau nelayannya sejahtera gitu. Kalau 24% Meksiko bahasa Cirebon sih masih hidup under poverty line itu tantangan kita ya. Dan analisis kami Pak Menteri kenapa demikian? Karena menurut data dari KKP sendiri dari 800 unit kapal ikan yang ada Indonesia Ibu Ketua 80% itu di bawah 10 gross ton. Itulah yang dimaksud dengan nelayan tradisional dan nelayan kecil. Jadi kalau teknologi on fishingnya sudah tradisional gitu nggak mungkin akan makmur. Catch per unit of effort atau produktivitas pasti rendah. Itu akar masalah yang pertama. Kenapa nelayan miskin? Yang kedua adalah pada umumnya nelayan masih susah untuk mendapatkan sarana produksi dari mulai jaring, alat tangkap lain, BBM, beras, dan perbekalan melaut lainnya. Harganya juga Pak Menteri selalu lebih mahal daripada harga pabrik. Saya nelayan asli di Cirebon Pak. Di desa saya Gebang itu satu piece jaring itu 250.000 Pak. Padahal di pabrik jaring Cirebon PT Airida 200 Pak Sekjen tuh Pak Dirjen Perdagangan. Jadi 50.000 profit margin dinikmati pedagang perantara Pak. Jadi bayangkan kalau adik saya Pak Edoni yang tinggal di Maroke mungkin harga jaring 400.000. Jadi pada saat si nelayan itu memberi sarana produksi jauh lebih mahal daripada harga pabriknya karena kami nelayan harus membeli sarana produksi itu dari pedagang perantara yang bisa 10 begitu. Di sisi menjual ikannya Pak Menteri, kami nelayan pun sangat kesusahan karena kami menjual ikan tuh begitu komisi tidak bisa langsung ke konsumen akhir Bu. Lagi-lagi harus melalui pedagang perantara. Nanti Bu Ketua sama Pak Menteri akan saya ajak ke Muara Angke. Itu harga ikan embung sekarang Bu, di pelelangan itu hanya 10.000 Bu.
itu melangkah 100 meter aja di rumah makannya Ibu Juju itu udah 22.000. Jadi harga 15.000 itu dinikmati oleh trader. Saya jadi ingat di Thailand Pak Menteri ada undang-undang pertanian bahwa profit margin untuk seluruh komoditas pertanian termasuk perikanan itu maksimum 15%, Pak. Jadi kalau semangka Ibu Ketua di Chiang Mai itu 10.000, di swalayan Bangkok harus maksimum 11.500. Maunya kita ada undang-undang gitu. Mungkin nanti Pak Menteri disisipkan di amandemen apa namanya Undang-Undang Perikanan nomor 45 2000 apa namanya 9 itu. Kemudian yang lainnya Pak Menteri kami cermati sebagai nelayan, ketika nelayan menjual ikan hasil tangkapannya itu ini, kemudian sebagian besar nelayan Pak Menteri, terutama yang tradisional itu tidak menerapkan apa yang dinamakan base handling practices Pak Menteri. Sehingga ikan dari laut begitu sampai di daun perikanan, matanya sudah seperti mata saya merah semua. Jadi kualitasnya udah busuk, Ibu Ketua, maka harga jualnya pun rendah sekali gitu. Terjadi yang dalam bahasa ekonominya market glut, artinya produksi jauh melampaui local demand atau local market begitu ya. Kemudian masalah berikutnya adalah akses nelayan Pak Menteri terhadap kredit. Saya ada data Pak. Ternyata alokasi kredit tahun 2023 Pak Menteri untuk sektor kita kelautan perikanan hanya 0,3% Pak. Pertanian lumayan 7%. Yang paling besar Ibu Ketua untuk pedagang eceran itu. Kayak pinjol, jaljol gitulah. Itu 24%. Ini sektor yang 75% wilayah kita tuh beruang laut hanya 0,3 Bu. Can we imagine tuh. Kedua, Pak Menteri juga masalah overfishing di satu wilayah kayak Pantura, desa kami, tetapi underfishing di daerah lain seperti di Teluk Tomini, Arafura, zona ekonomi eksklusif, dan seterusnya. Masalah ketiga adalah IUU fishing, terutama oleh nelayan asing dan destructive fishing. Kemudian masalah keempat, pencemaran, biodiversity loss, perusakan fisik habitat ekosistem pesisir, seperti mangrove. Makanya kami menyambut baik waktu Presiden Jokowi di COP29 di Dubai kemarin, udah declare Ibu Ketua, Pak Menteri ya, untuk menanam mangrove kembali seluas 600.000. Jadi tugas Pak Dirjen Victor ini nanti makin menggulung, 600.000 hektar kita baru mungkin 10.000 hektar gitu. Kemudian masalah keempat, Pak Menteri adalah dampak perubahan iklim. Kami nelayan sudah terdampak dengan cuaca ekstrim, hujan badai, ocean acidification, dan seterusnya. Kemudian terbatasnya infrastruktur, terutama pelabuhan. Ibu Ketua dan rekan-rekan anggota Komisi 4, Thailand tuh panjang pantainya ya 2.700 km, memiliki pelabuhan perikanan 300 Pak. Ibu ya. Kita itu hanya 7 pelabuhan perikanan yang berkelas ekspor atau perikanan samudra itu. Jadi can we imagine kita 108.000 km panjang pantai hanya 7 pelabuhan perikanan, di Thailand hanya 2.700, 300 pelabuhan. Jadi kita jauh panggang dari api gitu. Kemudian masalah berikutnya adalah, mohon maaf Pak Menteri ini mengenai rendahnya utilisasi sektornya PT Beheru nih, perikanan budidaya. Kita produksi baru 16 juta ton, Pak Menteri, termasuk rumput laut. Tetapi potensi produksinya budidaya ini saya catat sekitar 105 juta ton, Pak. Jadi masih 15%. Artinya kalau Bapak ingin menjawab tantangan Presiden Prabowo untuk ekonomi growth 8% itu harusnya easy, Pak. Kalau iklim investasinya, kriminalisasi tambak di Karimun Jawa itu harus tidak ada. Itu kalau semua dikriminalisasi, orang untuk investasi di tambak agak susah gitu. Kemudian ekonomi non ikan, ini tugasnya Pak Victor juga Pak. Dulu kita menggembar-gemborkan farmasi dari laut. Ibu Ketua, mohon maaf ya, kita tuh gamat 100%, gamat tuh apa ya, teripang Bu. 100% dalam bentuk jadinya di apotek Guardian, Century impor dari Malaysia. Padahal bahan bakunya dari kita. Termasuk di soft coral yang untuk Ibu juga tahu, Pak Alex Pak Bu. Viagra Bu, Viagra itu pil biru yang membuat tadinya ya 5 menit menjadi 1 jam. Itu asal bahan bakunya dari kita Bu, diekspor ke Jerman, diproses di Pfizer. Saya mau Pak Menteri bisa mendorong hilirisasi untuk soft coral, jangan jual mentah tapi diproses di kita. Orang-orang model yang kalau dia belum perlu Viagra nih yang lain. Jadi Pak Victor, Pak Menteri, Pak Wamen mohon izin, ekonomi non ikan ini menjadi asbabun nuzul didiklarasi KKP oleh Gus Dur yang ingin mengoptimalkan ekonomi laut dari non ikannya.
ini belum berbunyi nih Pak Victor. Itu luar biasa, ada energi kelautan dan seterusnya. Kemudian mohon izin, ini kontroversi, kami hanya menyampaikan aspirasi rakyat, Pak Menteri, Ibu Ketua ya, yaitu kontroversi di seputar ekspor pasir laut, BBL, penangkapan ikan terukur, dan tadi kriminalisasi petambak Karimun Jawa ya, karena seperti Pak Menteri tahu ya, bahwa limbah tambak itu organik Bu, Ibu Ketua. Jadi dilution can be solution. Kalau ada pengenceran, sesungguhnya no issue Pak. Tapi kita difitnah oleh LSM bahwa seolah-olah tambak itu mengeluarkan limbah yang berwarna kuning segala macam. Padahal seperti Pak Menteri ketahui bahwa hampir 40% ekspor kita kan dari udang. Dan komoditas primordial perikanan memang hanya udang yang menguntungkan. Yang lain slow yielding kayak nila dan seterusnya. Jadi banyak pengusaha model Pak Franky Wijaya mau masuk ke kita tertariknya udang. Tetapi kalau tambaknya itu sedikit-sedikit salahin, dikutip pungutan oleh oknum, nggak berkembang. Dan sebagai penyemangat, Pak Menteri lebih tahu dari saya, Bu Ketua, produsen udang faname budidaya terbesar di dunia, tadi itu Ekuador, 1,2 juta ton. Itu panjang pantainya buahnya 2.300. Kita itu 108.000 kilometer. Tapi kita produksinya kalau menurut Partai Beheru kita ranking ketiga 900.000 ton. Kalau menurut pengusaha, Pak Menteri kita hanya 600.000. Ini pun nanti ada saran bahwa data itu harus benar-benar duduk antara KKP dengan pengusaha untuk belak-belakan ya. Kalau datanya salah, maka kayak ilmu sistem garbage in, garbage out gitu. Saya ingin duduk di situ. Kemudian kinerja PSDKP Pak Ipung udah bagus ya, tetapi Bapak itu dananya kecil gitu ya. Prasarananya sedikit, hanya punya 27 kapal ya. Kalau bagusnya seperti Cina, Pak Ipung, Pak Menteri itu 50 kapal ikan dikawal oleh satu kapal PSDKP. Nah, itu baru Pak Ipung jadi dirjen tuh. Kalau sekarang belum ya. Tapi intinya Ibu Ketua ya bahwa kinerja Direktur Jenderal PSDKP dengan dana yang amat terbatas tuh udah bagus. Tetapi untuk mengawal 77% wilayah kita laut tuh hemat hijau kami Pak Menteri kurang bagus. Dan terakhir masalah adalah yang banyak keluhan ke kami iklim investasi dan kemudahan berbisnis di sektor kita itu katanya kurang kondusif. Mungkin karena ada Pak Victor, ada perlu kita buktikan Pak Didi itu bahwa menjadi eselon 1 dari berbintang pun tidak tetap ramah terhadap bisnis seperti yang ingin Pak Prabowo itu. Bahwa iya Pak. Jadi 8% itu kalau iklim investasinya susah, izin pun susah gitu ya. Limited to entry, lu lagi, nggak mungkin sektor kita bisa kontribusi untuk misi Bapak Presiden. Terakhir, rekomendasi dari kami, mohon izin Pak Menteri, Bapak Wamen, Ibu Ketua ya, ada 8. Pertama adalah kebijakan dan program bangunan kelautan perikanan, mohon maaf Pak Menteri, harus lebih banyak diprioritaskan untuk berbagai masalah yang menyangkut nelayan kecil. Karena 90% nelayan kita adalah nelayan kecil, Pak. Nah ini banyak penilaian bahwa Bapak lompat langsung ke penangkapan terukur, tapi the nitty-gritty atau akar masalah dari nelayan kecil, mulai dari best handling practices, menentukan jumlah kapal yang tepat, dan peningkatan teknologi, karena sudah ada rumus dari FAO, Bapak Dirjen Perikanan Tangkap, bahwa economic skill untuk penangkapan ikan itu 10 gross ton, Pak. Nah, sebagian besar kita 75% tuh 5 gross ton gitu. Nah, itu kan tantangan bagaimana mengupgrade ukuran kapal ikan. Kalau itu tidak diselesaikan, ya akan masalah terus. Lalu saran kedua adalah peningkatan pemanfaatan dan pembangunan subsektor perikanan budidaya. Pak Menteri, waktu saya diberi amanah jadi Menteri zaman Gus Dur Bu Mega, anggaran KKP itu 2003 3 triliun Pak Menteri. Anggaran Pak Bungaran Saragi, waktu itu Menteri Pertanian, 6 triliun, Pak. Jadi kita hanya setengahnya. Sekarang kemarin Pak Amran pemaparan 29,7 triliun. KKP-nya hanya 6. Jadi kita hanya sepertujuhnya. Nah ini kan gila-gilaan. Kenapa saya gitu? Karena di zaman Pak Jokowi, program utamanya adalah poros maritim dunia, Pak. Harusnya Kementerian Kelautan Perikanan itu sama dengan Kementerian Pertanian, Pak. Setuju nggak teman-teman tuh? Setuju itu harusnya. Atau minimal dikembalikan seperti waktu zaman Pak Cicip, Ibu Ketua, udah mencapai waktu itu 14 triliun, Bu. Cuman pengganti dia tuh mengembalikan 50%-nya,
Setelah itu banggar susah gitu. Nah sekarang dengan saya di Komisi 4 dan Ibu Ketuanya itu menurut saya bukan hanya cantik tapi cerdas sekali gitu ya. Insya Allah bisa 12 triliun lagi itu. Pak, iya kan? 77% dan dengan nilai ekonomi 1,4 triliun US dollar Ibu Ketua gitu. Kita yang memanfaatkan 15% ya. Jadi kalau Pak Trenggono dan kawan-kawan yang diberi oleh dengan manajemen input berupa budget itu at least 12 triliun untuk 2025 baru itu bisa nendang tuh KKP gitu ya. Iya, setuju ya. Oh, bisa loh. Nah, kemudian saran kami kedua, Ibu Ketua, di budidaya tadi itu jalurnya 3 Pak TBRU ya, yaitu revitalisasi harus Pak. Saya nanti di FGD ya, nah, karena kalau di RDP kan waktunya terbatas Pak. Kami ingin FGD dengan per dirjen ya, kami ingin dapat data Pak TBRU semuanya existing usaha budidaya entah itu di darat, di pesisir maupun di laut, berapa unit sih? Saya yakin Bapak belum punya. Kalau belum punya, minta uang sama Ibu Ketua itu untuk survei itu. Bagaimana membangun, Pak Menteri, kalau kita nggak punya baseline data mengenai jumlah unit usaha budidaya baik di tawar, pesisir maupun di laut gitu. Jadi itulah namanya revitalisasi. Yang kedua, Bu, program ekstensifikasi. Sekali lagi kita baru memanfaatkan 9% Bu dari total luas potensi budidaya yang ada di tanah air. Only 9%. Jadi saya pernah tulis di Kompas, saya edarkan itu harusnya budidaya itu benar-benar bisa menjadi sokoguru. Nanti saya ajak Ibu Ketua ke Cinto, Bu. Di Cinto itu sekarang sudah berhasil menanam padi di laut, Bu. Dengan genome editing itu. Keren kan, Bu? Iya, harusnya Ketua Komisi 4 dan kita semua mendukung ocean development itu. Kemudian ketiga adalah pengembangan industri pakan dan hatchery, Pak Menteri, karena 65% produk ongkos budidaya di pakan dan benih. Kemudian saran kami keempat, Pak Menteri mohon izin penguatan dan pengembangan industri pengolahan perikanan seafood. Menurut saya ini tamparan buat Pak Budi Susilo ya. Karena ternyata ranking ekspor kita waktu 2022 mencapai 8, Bu Ketua, sekarang melorot menjadi ranking 13, Bu. Iya kan? Ekspor perikanan kita kalau daripada Norwegia, Thailand, Vietnam. Jadi mungkin kinerja Pak Budi, Pak Menteri perlu didorong lagi supaya industri pengolahan lebih kompetitif sehingga ekspor kita ke US, ke China, ke Europe itu lebih tinggi. Keempat adalah kelima mohon izin peningkatan pemanfaatan dan pembangunan industri biotek. Sekali lagi Pak Menteri menurut survei dari Kementerian Kelautan Perikanan Korea bahwa potensi ekonomi industri bioteknologi lautan, Pak Menteri, itu 4 kali lipat daripada industri IT, Bu Ketua. Padahal basis dari industri biotek kan biodiversity, dan Indonesia mega biodiversity di laut, kita nomor 1. Jadi benar-benar kita mubazir dan malas tidak memanfaatkan industri biotek lautan itu. Kemudian, Pak Prof. Kemudian yang keenam adalah pengembangan blue carbon dan blue economy. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah pembangunan pulau-pulau kecil dan terakhir sekali biodiversity dan Indonesia mega biodiversity di laut kita nomor 1. Jadi benar-benar kita mubazir dan malas tidak memanfaatkan industri biotek lautan itu. Kemudian Pak Prof. Kemudian yang keenam adalah pengembangan blue carbon dan blue economy. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah pembangunan pulau-pulau kecil dan terakhir sekali Pak Menteri ya. Kami mengusulkan seperti di Thailand, Vietnam, dan Cina untuk sektor kelautan perikanan dan pertanian, Ibu Ketua, harus ada skim kredit khusus, Bu. Karena kita sekarang bunga komersial masih 10%, Thailand udah 3%, Bu. Vietnam 5%, Cina malah 2%. Jadi playing field nelayan dan petani kita dalam cost of fund saya udah tidak kompetitif. Saya kira itu, Ibu Ketua, Pak Menteri, Bapak Wakil Menteri dan jajaran salah satu mudah-mudahan bermanfaat dan membuat sektor kita seperti diharapkan oleh pendirinya Gus Dur ya menjadi prime mover of Indonesian economy. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak.